لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Allah, pertama yang paling utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih berikan kita semua banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa berkedip dan lain sebagainya. Berkhusus nikmat iman dan Islam dan sehat sehingga kita dapat hadir di masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu salat berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga kita semua pengikutnya. Semoga yang hadir di sini mendapatkan syafaat makhluk di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada kajian tafsir kita pada hari ini, insyaallah kita akan masuk ke dalam surat Al-Qadr. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Qadr ini. Saya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh bapak-bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sallallahu Hadirin jamaah Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Qadr. Sebelumnya kita membahas surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, insyaallah setengah jam ke depan sampai waktu Isya kita akan mengkaji membahas tafsir surat Al-Qadr menurut kitab tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbir ta'ala annahu anzal Qur'an lailatul qadr wa hiya al-lailatul mubarakah allati qala Allah azza wa jalla anha inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa hiya lailatul qadr wa hiya min syahr ramadan kama qala ta'ala syahr ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, yukhbir ta'ala, Allah memberitahu kepada kita semuanya, annahu, bahwasanya Allah anzal al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an. Kapan? Lailatul
Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ini kata Ibnu Katsir. Wa hiya al-laila al-mubarakah. Malam Lailatul Qadar adalah al-laila al-mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Berkah artinya adalah kebaikan, banyak kebaikan. Allati qala Allah azza wa jalla anha, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Ini di ayat yang lain. Wa hiya lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Wa hiya min syahr Ramadan. Malam ini adanya di bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, kata Ibnu Abbas, ya, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi waktu kecil, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas faqih dalam beragama, wa 'allimhu ta'wil, berikan dia ilmu ta'wil, tafsir. Doa yang memang dikabulkan. Jadi ahli tafsir nomor satu sahabat itu bernama Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abbas ini adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sempat masuk Islam. Punya anak namanya Ibnu Abbas. Ini jadi masih sepupu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, anzal Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz. Quran diturunkan Allah sekaligus dari Lauhil Mahfuz, di tempat yang ada di langit 7, ila baitil izzah, ke minas samai dunia, ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu pertamanya ada di Lauhil Mahfuz, langit 7. Kemudian diturunkan ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Jadi dalam itu banyak rumah. Kalau langit 7 ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kata Rasul pernah ketika Isra Mi'raj itu 70.000 malaikat setiap hari masuk Baitul Ma'mur. Setelah keluar nggak balik lagi. Setiap hari 70.000 malaikat. Kalau dunianya istilahnya Ka'bahnya. Tapi 70.000 masuk Baitul Ma'mur, keluar nggak balik lagi setiap hari. Jumlah malaikat jutaan, miliaran. Nah, kalau di langit dunia adalah Baitul Izzah. Nah, Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Tsumma nazala mufassalan. Kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia ini turun ke dunia ini mufassalan, sedikit demi sedikit. Bihasbil waqa'i, sesuai dengan kejadian waqiah-waqiah, kejadian-kejadian. Fi 23 sanah, selama 23 tahun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ta'ala mu'azzaman li syahri lailatul qadar allati aswa min al-Qur'an azim biha wa qala wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Jadi jamaah Allah, di ayat pertama ini Allah bersumpah, inna, sungguh kata Allah, kami. Bukan berarti Allah itu banyak. Kami ini kata ulama menandakan keagungan. Kami, para malaikat, para nabi Muhammad, anzalnahu. Karena tidak ada yang bisa menguasai malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran ini fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi kemarin kalau kita bahas surat Al-Iqra, ini membahas tentang surat yang pertama kali turun. Kalau sekarang membahas tentang waktu turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini sangat penting. Ini adalah kalamullah,
kembali pada ijma ulama, yaitu para sahabat, para tabi'in. Nah, ini adalah sumber utama hukum dalam Islam yang menerangkan di dalamnya bukan hanya hukum Islam, tapi di dalamnya ada kisah-kisah para Rasulullah, ya, para utusan-utusan Allah, dan juga kejadian-kejadian yang akan terjadi ke depan nanti setelah kejadian di alam dunia. Maka awalnya dalam undang-undangnya, ya, agama Islam, rujukan utama dalam agama Islam. Maka dijelaskan di sini, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Ternyata dalam sejarah semua kitab suci itu diturunkannya di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan semuanya. Taurat di bulan Ramadan turunnya, Zabur di bulan Ramadan, Injil di bulan Ramadan. Jadi kata Nabi Muhammad, semua kitab-kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini insya Allah berapa bulan lagi? Hari ini 153 hari lagi masuk bulan Ramadan. Orang udah ngitung. Sekarang bulan apa? Rabiul Tsani ya. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 5 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Itu katanya kelas sahabat 6 bulan setelah bulan Ramadan berdoa, ya Allah semoga amal saya diterima kemarin di bulan Ramadan. Selama 6 bulan doa itu, Rabbana taqabbal minna fi syahr Ramadan. Terimalah amal kami di ketika bulan Ramadan. Karena tidak semua amal kita diterima. Kita ada yang tidak ikhlas, dari niatnya karena tidak tahu macam-macam ya orang. Tapi kata 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa lagi, Allah balikkan Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Semoga kita sampai bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, jadi semua kitab suci itu ternyata turunnya di bulan Ramadan. Tapi anehnya itu turunnya pada malam hari semuanya. Itu malam hari mengakhir. Isra Mi'raj malam. Turun Al-Quran malam. Allah turun ke muka bumi dalam hadis qudsi sepertiga malam. Tapi jangan turunnya, jangan bayangkan kayak turunnya main, jangan. Ya. Kata salam itu artinya turun kami yakin aja. Bentuk jangan digambarkan turunnya seperti bayangan kita turun. Ya. Mereka mengatakan dari Ahlus Sunnah juga tafsirannya adalah turunnya malaikat rahmat. Allah turun ketika sepertiga malam. Nah. Jadi kata Ibnu Abbas, turunnya Allah 3 tahap. Pertama dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia namanya Baitul Izzah, bait rumah Al-Izzah, kemuliaan. Kemudian baru turun ke Nabi Muhammad SAW secara sedikit demi sedikit sesuai kejadian pada waktu itu. Ayat keduanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Ini yang kalau baca surat Al-Qadar jangan terbalik. Kalau pertamanya fi lailatil, til kalau itu ada fi-nya, ya, ada hujan. Kalau yang keduanya Lailatul, ya. Karena jangan-jangan imam baca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu ada yang mau belakang til. Wa ma adraka ma Lailatul tul. Ini jangan terbalik. Kalau yang pertama fi Lailatil, yang kedua Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar?
Nah, ini termasuk asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Israil. Nabi bercerita tentang seseorang laki-laki min Bani Israil, dari seorang Bani Israil. Labisa silah, memakai pakaian perang, fisabilillah, berperang di jalan Allah, al-fasahrin, selama 1000 bulan. Ya, jadi ada zaman dulu Rasul bercerita ada seorang laki-laki berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 80 tahun lebih. Fa'ajabal muslimun, tercengang, terkejut orang-orang Islam. Min dzalika, bingung itu, waduh, kita kalahnya amalan kita sama orang Bani Israil. Dia bisa berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, 80 tahun. 80 tahun berperang di jalan Allah. Kita aja, ya, orang umat Nabi Muhammad itu kan umatnya umurnya paling pendek, kata Nabi. Amar umatku baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70, di atas itu sedikit, kata Rasul. Kalau umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh sampai 950 tahun. Fir'aun katanya umur 200 tahun. Nah, ini umur umat Nabi Muhammad yang paling kecil, paling pendek. Kata Nabi antara 60 sampai 70 kontraknya di dunia. Ya, maka umur yang pula yakin. Ya, semoga sempat menghati dalam Nah, ini ada seorang laki-laki, kata Nabi, Bani Israil, 80 tahun hidupnya berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, fisabilillah. Kalau sekarang yang umurnya 50 tahun dikurang masa balik 15 tahun, berarti berapa? Sekitar 35 ya. Balik 50 kurang 15, 35. Dikurang tidurnya, habis dah tuh kerjanya. Belum fisabilillahnya jarang-jarang, sedikit. Ini ada umat Bani Israil fisabilillah berjuang di Allah pakai ikan besi tidak henti-hentinya selama al-fisahrin, 80 tahun lebih kalau ditahunkan. Maka Pak aja muslimun, terheran-heran orang muslim, gimana kita bisa kayak gitu? Fa'anzalallahu azza wa jalla, diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Dikasih oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad khususnya ada satu malam, kata Allah, satu malam yang jika orang Islam beribadah pada malam itu, maka pahalanya lebih baik khairun min alfi syahr, lebih baik ibadahnya daripada beribadah selama 1000 bulan atau 80 tahun. Ini menghadiri Allah, masya Allah. Umur kita pendek, kali kata Allah, kalian umat Islam diberi kemuliaan tidak diberikan kepada umat selain kalian, yaitu satu malam yang ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini maka dari sekarang kita siapkan dari waktu 4 bulan lagi, 5 bulan kita akan bertemu bulan Ramadan. Sampai sekarang kita merindukan, ya, karena Ramadan ini kata Nabi tamu, ya, tamu agung yang akan datang kepada kita. Di antara keagungannya dan di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam itu lebih baik, ya, jika kita beramal di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan atau kali itu sekitar 83 tahun lebih. Masya Allah.
An Mujahid. Nabi Mujahid nih, Mujahid salah satu tabi'in. Qala kana fi bani Israil rajulun. Dulu fi bani Israil rajulun, ada seorang laki-laki dari bani Israil. Yaqumul lail, bangun malam, hatta yusbih, bangun malam sampai pagi, arti beribadah. Malamnya digunakan ibadah sampai waktu pagi. Tsumma yujahidul aduwa, berjihad, berperang melawan musuh. Bin nahar, pada waktu siang. Hatta yumsi, sampai waktu sore. Bapak ada di al-tasahrin, melakukan itu sampai 1000 bulan, 83 tahun lebih. Nabi bercerita di lain ceritanya, ada laki-laki dari Bani Israel, ya, kalau malam nggak tidur, ya mulai beribadah sampai waktu pagi, waktu subuh. Habis subuh sampai sorenya dia gunakan mujahadah al-adwa, berperang, berjihad melawan musuhnya sampai waktu sore. Dia lakukan hal seperti itu selama 1000 bulan, 83 tahun, Masya Allah. Barulah turunlah ayat fa'anzalallahu hadhil ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ketika menceritakan hadis ini, turunlah ayat ini menceritakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana kata Allah khairun min alfi syahr. Qiyamul lailah, melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, khairun, lebih baik min amal dzalika rajul, lebih baik daripada amalan laki-laki Bani Israil tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sampai bulan Ramadan nanti, amin ya rabbal alamin. Kita cari nih malam Lailatul Qadar. Nah, tadi pahalanya Masya Allah. Kalau kita berjihad sampai 80 tahun berperang, ini perang, bukannya apa namanya tidur makan, perang lawan kan musuhnya 80 tahun, mujahid, ya. Maka umat Nabi sampai sahabat itu ngomong, ada orang kayak gitu di Bani Israil. Ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW ceritakan dalam kitab Al-Qasirin, dakal Rasulullah SAW yauman arba'un min Bani Israil abadullah tamanina aman. Rasul bercerita, yauman, suatu hari, arba'ah min Bani Israil abadullah tamanina aman. Kata Rasul, dulu ada 4 orang Bani Israil menyembah Allah tamanina aman, 80 tahun. Lam ya'suhu, tidak pernah bermaksiat sama Allah. Tarbatain, meskipun sekedip mata. Pada kalau sebutin namanya Ayub, Pak Zaidil, Ibnu Ajus, wa Yusuf, Ibnu Nun. Qala ajaba ashabu Rasulullah SAW, terkejut, takjub sahabat Rasul. Nabi bercerita ada 4 orang Bani Israil menyembah Allah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Bayangin 80 tahun tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Tentunya Nabi ini tidak pernah berbicara bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dikasih tahu memang malaikat Jibril, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu. Pak aja terheran-heran sahabat. Pak tahu Jibril, datang Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ajib tak umat kami
yang mana amalan jika dikerjakan di malam itu lebih baik pahalanya daripada 4 orang tadi Bani Israil beribadah selama 80 tahun. Jadi Al-Qadar itu jamaah Allah, Al-Qadar itu memiliki 3 arti. Al-Qadar artinya adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi Al-Qadar artinya diantaranya adalah malam kemuliaan. Ada juga Lailatul Qadar itu artinya adalah Lailatul Qadar. Qadar Allah, kata Allah takdir maqadir khalaiqi. Pada malam itu Allah catatkan takdir hamba-hambanya selama setahun. Jadi di malam Lailatul Qadar itu takdir kita selama setahun ke depan di malam Lailatul Qadar berikutnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita di situ banyak-banyak berdoa kebaikan agar takdir kita mendapatkan takdir yang baik. Ada juga diartikan yang ketiga, Al-Qadar di sini artinya sempit. Artinya sempit. Mengapa sempit? Disebutkan setelah ayat itu, tanazzalul malaikatu war-ruhu biha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu, tanazzalul malaikat, jutaan malaikat turun ke muka bumi ini. Maka saking turunnya itu sempit. Bahkan bukan hanya turun, sebelum turunnya pun kata Nabi, di kulit arba'ati asabi, setiap 4 jari itu ada malaikatnya di alam semesta ini. Di 4 nih. Lihat malaikat ini. Sebenarnya penuh malaikat ini. Kita gak kerasanya. Pada hakikatnya kata Rasul, setiap 4 ruas jari ini itu ada malaikat. Maka ketika malam Lailatul tanazzalul malaikatu war-ruh, turun jutaan malaikat membawa rahmat, sempit, penuh warna sesak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna qadar ada 3. Al-Qadar pertama kemuliaan, karena pada malam itu Allah memuliakan orang yang beriman pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua artinya adalah takdir. Pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar, takdir manusia dicatat untuk 1 tahun ke depan. Karena takdir itu kata ulama ada 4. Pertama, takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Qabla khamsina alfa sanah, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi itu sudah dicatat oleh Al-Qalam. Uktub, kata Allah, uktub. Berapa orang yang tinggal di muka bumi ini? Tulis umurnya, jodohnya sebagai tulis. Itu sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, takdir ketika kita ditiupkan ruh dalam rahim. Dicatat ajalnya, kemudian rezekinya, ya, kemudian syakir sa'i bahagia apa tidak dicatat. Makanya biasanya kalau di kampung ada apa namanya 4 bulanan, ya, yang dibacain surat Yusuf, yang dibaca surat Maryam, ya, dibacain Barjani sebagai dan sebagainya. Itu mendoakan semoga diberikan takdir ketika 4 bulan itu diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takdir ketika malam Lailatul Qadar ini dicatat takdir kita selama setahun ke depan. Karena ketika di Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang tahu, maka dikirim oleh Allah malaikat, catat takdir orang ini ABCD seperti ini untuk setahun ke depan. Dalam dikatakan la yura takdir illa bimu'ah.
Jadi katanya afdal min ibadati alfi syahrin. Pada malam itu ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ribatul laila fi sabilillah, berjaga pada malam hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 malam fima siwahu minal manazil. Jaga malam di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 malam. Ini mungkin ya, tapi bisa jadi ronda nih, ronda kalau niat yang fisabilillah, yang menjaga warga, kalau niatkan, maka ini lebih baik daripada malam 1000 malam. Ya. Lama hadar Ramadan qala Rasulullah SAW, ketika datang bulan Ramadan, Rasul bersabda, "Qad jaa syahr Ramadan," dan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, iftarallahu alaikum siyamahu, diwajibkan berpuasa, tuqtal fi abwabil jannah, dibuka pintu surga, wa tuqlaq fi abwabil jahim, ditutup neraka jahanam, tuqallu fi syayatin, diikat setan-setan, fi lailil khairun min syahr. Dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harama ulima faqad harama. Barang siapa yang tidak dapat kebaikan di dalamnya, faqad harama, maka dia termasuk orang yang dirugikan. Ini hadis diantaranya salah satunya adalah malam bulan Ramadan ada malam yang paling baik, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Falaman qama lailatul qadar iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat ibadah pada malam Lailatul Qadar, iman dengan iman yakin, wa ihtisaban mengharap pahala Allah, ghufira ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling besar di muka bumi ini adalah kecuali jika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Kalau di dalam alam kubur itu paling nikmat. Bukan nikmat, sebenarnya nikmat itu bukan hanya harta. Tapi nikmat paling terbesar adalah jika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Karena setan itu sampai kita ajal itu pasti goda. Setan musuh kita sebenarnya bukan manusia. Maka diberi oleh hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dengan yakin iman dan imanan, ya, dan mengharapkan pahala diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Tanazzal malaikatu wa rubiya bi rabbi min kulli amr. Yaqsul tanazzal malaikatu fi al-laila, banyak malaikat turun pada malam itu. Dikasrati barakatnya, banyak kebaikan di dalamnya itu. Walil malaika yang tazimuna ma tanazzal barakah, turun malaikat bersama rahmatnya, keberkahannya. Kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an, sebagaimana malaikat turun ketika dibacakan Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Quran di keterangan ini, itu malaikat turun. Karena Al-Quran juga penuh keberkahan. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan diturunkannya Al-Quran dimuliakan bulan tersebut, namanya bulan Ramadan. Nabi diturunkan Al-Quran kepadanya, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang paling mulia, komandannya malaikat yang membawa wahyu, malaikat Jibril, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya turun malaikat. Karena malaikat itu katanya senang dengan orang orang yang baik, dekat sama orang yang baik. Tapi kalau ada orang jahat, artinya adalah sedang iri, itu malaikat menyingkir
tanazzalu 'inda tilawatil Quran. Malaikat pada turun kalau kita membaca. Bahkan kita baca Al-Quran itu katanya ada khusus malaikat di depan kita. Tuh mukanya dibuka, ngambilin apa? Nangkap bacaan kita. Itulah. Dan sampai Al-Quran ini kali mana-mana. Terus bukan kita malah. Maka baca Al-Quran itu harus hati jangan sampai salah. Ya, pahala yang gede belajar itu susah belajarnya. Kami semari itu, masa belajar susah. Ya, baca boh aja. Kata apa namanya? Saya Jabir katanya. Dia belajar Al-Fatihah sebulan atau 6 bulan. Saya Jabir orang Arab orang Madinah. Belajar Al-Fatihah sebulan sampai 6 bulan. Terus sudah pasti. Apalagi kita orang Arab. Karena pahalanya besar. Kalau rumah dibaca Al-Quran, turun malaikat katanya turun bahkan banyak kebaikan. Dan kalau rumah itu sering bertengkar, banyak pertengkaran, itu malaikat menjauh katanya. Jadi pernah ada kisah di hadis ini, ketika Rasul dikasih tahu kapan malam Lailatul Qadar, pas itu ada sahabat lagi berkelahi ngomong mulut dulu. Nah pas dipisahin oleh Rasul, saya itu dicabut oleh Allah kapan waktunya turun malam Lailatul Qadar. Ini kata Allah sebab bertengkar itu bisa menghilangkan keberkahan. Jadi kalau rumah sering bertengkar, suami istri bertengkar, anak bertengkar itu dapat menghilangkan keberkahan. Maka tapi latakto jangan. Nah, wa yuhituna bi halaqat dzikir, dan malaikat juga turun di halaqat dzikir. Jadi kalau ada halaqat dzikir, duduk aja. Turun malaikat, turun keberkahan. Artinya kalau turun malaikat itu malaikat mendoakan kita, mendoakan orang yang turun di halaqat dzikir tersebut. Ini termasuk halaqat dzikir. Malaikat sedang turun, insyaallah mendoakan orang-orang yang hadir di halaqat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat tersebut meletakkan sayap-sayapnya, karena malaikat punya sayap. Yang paling banyak sayapnya sayap malaikat Jibril, kata Nabi Situniah ajnihatan, ada 600 sayap. Itu dibil ilmi, disediakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga kita dapat berkahnya min. Ya benar. Bisidiki wa ta'ziman lahu, sebagai penghormatan untuk orang yang menerima. Wa ruh, arti ruh dalam ayat ini tanazzalul malaika, turun malaikat. Wa ruh, kata Ibnu Katsir, al-murad hauna Jibril alaihissalam. Ruh di sini artinya adalah malaikat Jibril. Ayatun min babi atul khas al-am wa ilahu daraba minal malaika kama taqaddama fi suratin Naba wa alam. Jadi ruh ini, arti ruh dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Dibedain antara malaikat satu dengan malaikat yang lain. Di antara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kata Nabi, ketika engkau mulai Jibril sempurna itu, badannya menutupi langit dan bumi. Karena membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat itu jumlahnya banyak, tidak terhitung. Bahkan kata Nabi ketika turun ke muka bumi ini, ketika malam Lailatul Qadar, jumlah malaikat yang turun itu dikatakan ya di sini lebih banyak daripada batu kerikil yang ada di muka bumi ini. Kita bisa ngitung nggak batu kerikil? Jadi jumlah malaikat yang ada di sini. Inna lillahi innal malaikatil kalailahi fil ardi aktsar min adil hasab. Jumlah malaikat yang turun ketika malam Lailatul Qadar lebih banyak aksar min adil hasab, lebih banyak daripada batu kerikil. Masya Allah. Membawa kebaikan. Maka ketika itu tidak ada setan yang bisa mengganggu orang.
waktu itu. Tapi dalam hadis ini katakan mereka mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid ketika malam Lailatul Qadar, yaitu pada waktu i'tikaf. Maka disunahkan ketika malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir laksanakan i'tikafnya di masjid ya. Semoga di Ramadan yang datang kita bisa i'tikaf di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Saja dari saya. Wabillahi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.